karakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Inilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan. Siap sedia dan selalu bangga dari SMK untuk Indonesia. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat. Duduk, siap, gerak. Marilah kawan-kawan, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Bersir. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak absen dulu ya. Ya Pak. Alexander, hadir. Alia, Hadir. Anissa, Hadir. Aprina, Hadir Pak. Aulia. Hadir. Ya. Berarti semuanya 25 orang ya. Kelas semua ya. Ya Pak. Semua. Ya. Ada yang sakit. Ada yang sakit. Ya. Jadi satu orang ya yang tidak hadir ya. Ya. Sebelum kita masuk pada materi, ya, kita menyanyikan lagu Mas SMK Bisa. Jadi silakan diri semua. Seperti yang Bapak sampaikan minggu kemarin bahwa ya, kita harus wajib mentaati yang namanya profil Pancasila. Ya, berpikir kritis, ya, kebinekaan dan bergotong royong, ya. Jadi ketuhanan yang Maha Esa ya, itu harus kita hidupi. Ya. Nah, terus masih ingatkah anak-anak semuanya pelajaran kita minggu kemarin? Masih. Tentang apa? Tentang negosiasi. Ya, menganalisis negosiasi. Nah, sekarang ya untuk pertemuan minggu ini ya kita lanjut ke. Jadi kita harus membuat teks negosiasi. Ya, nanti kita akan buat teks negosiasi yang berupa dialog. Ya, apakah dia jual beli di pasar, apa jual beli sayuran, apa sepatu segala macamnya. Ya, mari anak-anak semuanya silakan diperhatikan ya. Sekarang Bapak akan tayangkan dulu ya. Ya, ini ya. Ya,
pertemuan kedua kita akan sesi. Nah, perhatikan video yang ini. Ya. Tuh. Ya, silakan dicermati, diperhatikan, ya. Permisi, selamat siang. Iya, selamat siang juga. Ada yang bisa saya bantu? Iya, saya mencari ibu novel Siti Nurbaya. Ada? Sudah mencari di rak novel? Sudah Pak, tapi tidak ada. Baiklah, saya coba carikan di gudang. Silahkan tunggu di ruang tunggu ya. Baik Pak, terima kasih. Kebetulan saya cari di gudang masih tersisa satu. Ini bukunya. Cari di toko buku lain tidak akan ada lagi. Tapi uang saya hanya 50.000. Begini saja. Saya akan berikan buku ini seharga 50.000. Siap. Ya. Ya, sebelum kita ke materi selanjutnya ya. Di sini akan Bapak tanya dulu sama kalian yang di video tadi ya, di video tadi kira-kira tentang apa itu? Tentang apa? Tentang negosiasi. Negosiasi seperti apa itu? Menawar pembelian mau beli buku ya. Nah, di mana tempatnya kira-kira? Ya, jadi sudah jelas sekali ya di dalam videonya tadi ya. Kalau seandainya kalian nyimak, kalau kalian memperhatikan, jelaskan ya latarnya di mana, siapa tokohnya, ya karakter tokohnya seperti apa, ya. Nah, jadi kelihatan sekali di situ. Nah, terus Bapak lanjut di sini ya. Sekarang silakan kalian memperhatikan ya daripada yang akan pelajaran kita hari ini. Yang pertama di sini silakan kalian perhatikan. Nah, ini ya, jelasan. Ya, di situ ya, agar dapat mengonstruksi atau menyusun teks negosiasi yang baik dan benar, ya perhatikan semua, kalian harus mengikuti. Yang pertama itu strukturnya. Ya, yang kedua itu kaidah-kaidahnya. Ya, jadi itu wajib kita kuasai yang namanya struktur dan kaidah-kaidah daripada teks negosiasi tersebut. Ya, walaupun secara lisan, video, secara kita tatap muka atau Bapak tawar menawar seperti ini, ya, bisa Bapak tawar menawar sama temannya. Ya, Bapak tawar menawar ini, ya, Bapak pakai lisan, bisa jadi bahasa Bapak tidak menggunakan bahasa yang baik dan benar. Bisa saja pakai bahasa kasar, bisa saja pakai bahasa sehari-hari. Tapi kalau di teks membangun atau mengkonstruksi atau menulis sebuah teks, itu wajib pakai bahasa yang baik dan benar. Paham maksudnya? Itu termasuk kaidah-kaidahnya. Ya, oke. Ya, kita lanjut ke berikutnya. Di sini ya, nah ini ya. Ya, ada langkah-langkah daripada teks negosiasi tersebut. Yang pertama sekali harus kita menentukan ide pokoknya dulu. Sebelum kita menulis apa dialognya, harus tentukan dulu ide pokoknya. Terus menentukan tokohnya. Siapa tokohnya? Apakah kita mau terlibat langsung di dalamnya? Apa kita menggunakan orang lain? Itu bisa-bisa saja. Ya, sah-sah saja, tidak ada yang larang. Mau pakai kita pribadi di dalamnya, apa menggunakan orang lain di dalamnya, tokohnya tersebut ya, nggak apa-apa. Jadi bisa saja, sah-sah saja. Ya, terus latarnya, tentukan latarnya, tempatnya, latar atau setting. Ya, kalau ada kata-kata, kalau dia seni sastra, kalau dia kesastraan, pasti ada yang namanya latar atau setting. Ya, latar atau setting. Jadi latar atau setting itu tempat kejadian. Ya, bukan berarti setting itu pengaturan, bukan ya, tapi latar setting itu latar HP atau beli elektronik. Ya, setting itu ada pengantar. Sudah jelas semua? Ya, kalau sudah jelas semua, ya,
KPD. Ya, ada yang tahu tentang KPD? Lembar kerja peserta didik. Siapa peserta didiknya? Ya, ini nanti kalian kerjakan ya. Ini ya, ini Bapak jelaskan dulu ya. Ini lembar LKPD-nya. Terus lanjut kelompok 3. Ya, silakan. Ya, yang sudah mendapatkan lembar KPD-nya silakan langsung dicermati soalnya. SMK untuk Indonesia. Nama orang itu wajib besar di awal, ya. Tak apa walaupun dia tidak kali yang intinya huruf pertamanya besar. Bisa SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Jadilah kita generasi bangsa, provinsi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbidik mulia. Paling mahal berapa sih? Kakak ya. Kayak punya Elon Musk. Mengerjakan juga ya. Ada buku ya dan ini merupakan pikiran. Kalau dia sendiri nggak mungkin ya. Makanya ya, pikiran-pikiran dari teman itu sangat diperlukan. Tiga ya. Ini kelompok 1 tadi mana? Oh iya. Ya. Kelompok 1. Berurutan enggak? Ya. Misalnya kelompok 5, kelompok 4 duluan atau kelompok berapa gitu ya. Ya, oke. Jadi hati-hati ya, walaupun kelompoknya nilainya bagus, ada nilai pribadi dari Bapak, ya, individunya. Ya, bukan hanya kelompoknya saja yang bukan nilai. Ada yang namanya kreatif, mandiri, ya, itu ada nilainya. Ya. Sudah? Sudah, ya. Berapa ini? Ini kelompok berapa ini? Kelompok 5. Rombongan bara ya. Ya. Mana kerjanya? Ini sudah selesai. Kayak ya, siapa tadi yang nulis itu ya? Nulis ya tadi ya? Oh, berdua ya yang nulis. Bertiga tadi apa? Cari jawaban. Ya. Itu ya, bagus ya. Itu ya. Jadi kelompoknya harus gotong royong. Ya. Boleh. Ya, oke. Untuk kelompok 3, Bapak beri apresiasi ya. Silakan gambar ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya sebagai moderator akan menyampaikan presentasi
seperti hasil dari diskusi kelompok kami yang telah kami simpulkan tadi. Untuk dialog negosiasinya akan dibacakan dan dipraktekkan oleh Rian serta Jody. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu teks negosiasi jual beli sayuran. Ya, jual beli sayuran itu ya. Ya, silakan. Bang, bayar satu ikat berapa? 10.000 Mas. Waduh, kok sudah naik? Kemarin aja masih 8.000 loh. Iya, soalnya mau lebaran, jadi banyak harga sayuran ikut naik. Sembako juga semua naik Mas. Kalau harganya berapa Mas? 15.000 per kilo. Bayam 2 ikat, wortel setengah kilo, 20.000 ya Mas. Kan sudah langganan tiap hari. Masa tidak dapat potongan sih? Yaudah deh, sini saya bungkusin. Oke, makasih banyak ya Mas. Sudah? Ya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kembali, silakan. Moderator. Baik, di sesi selanjutnya kami akan membuka sesi pertanyaan yang akan kami batasi 2 pertanyaan saja. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan tunjukkan tangannya. Ya, yang mana dulu? Ya, Raisa dulu dari kelompok 3. Baiklah, izin bertanya, saya Raisa Rahman dari kelompok 3. Izin bertanya, di manakah settingnya tempat terjadi negosiasi tersebut? Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setting. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Ansel Islami dari kelompok 5. Izin bertanya, watak dalam negosiasi tersebut? Watak mereka berdua ya, seperti apa wataknya? Teman saya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Faisal, yaitu di manakah setting tempat teks negosiasi tersebut? Jawabannya setting atau letak yaitu di pasar atau toko sayuran. Apakah sudah jelas? Sudah, alhamdulillah. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Anissa kelompok 5. Pertanyaannya adalah watak dari kedua tokoh tersebut. Watak dari kedua tokoh tersebut, pembeli tidak mau mengalah atau egois. Dia selalu berusaha supaya mendapatkan diskon. Penjual ramah, mau mengalah dan memberikan diskon atau potongan harga. Mungkin cukup sekian dari pertanyaan kami. Yang jawaban kami, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan kami terhadap presentasi ini adalah dialog tersebut tentang negosiasi yang dilakukan di pasar atau di toko sayuran antara pembeli dan penjual, serta negosiasi tersebut dilakukan untuk menyetujui antara penawaran dari penjual dan pembeli tersebut. Baik, cukup sekian presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ketiga kelompok yang maju tadi semuanya bagus, ya. Secara umum bagus. Kenapa orang mengatakan bagus? Karena secara umum kalian sudah bisa atau berani atau mampu berbicara dengan baik saja sudah bagus. Ya, untuk mengungkapkan, jangankan mengungkapkan tanpa buku, tanpa teks, itu pakai teks saja sudah bagus. Intinya yang pertama itu memang berani, yang tadi. Terus yang selanjutnya nanti baru kesesuaian materi-materinya. Ya, untuk secara umumnya ya Bapak apresiasi sudah bagus. Terus untuk
secara umumnya juga ya untuk lain kali kelompok lain ya, atau kita kerja kelompok selanjutnya atau presentasi selanjutnya ya, Bapak harapkan lebih hidup daripada yang sekarang ya, karena Bapak lihat yang negosiasinya masih sepertinya menonton di kertasnya ya, seharusnya tidak kalau seandainya kita bawa kertas ya, gerakan atau keluar dikit itu nggak apa-apa ya. Kenapa? Karena yang keluar itu ya, yang tidak sesuai dengan teks tadi ya, itu bahan pertanyaan dari kawan kita. Jadi biar begitu ya. Jadi lain kali seperti itu ya, boleh aja Pak ya, tanpa tidak sesuai, tidak keluar dikit dari teks itu tidak apa-apa, jadi masalah ya. Jadi namanya juga pengembangan ya, ataupun ya pengembangan pikiran kritis itu yang sangat diharapkan ya. Oke. Untuk anak-anak semuanya di sini ya, di sini ada beberapa orang yang remedi ya, yang remedi ini, tapi nanti Bapak tempelkan saja ya. Remedi individu ada, remedi kelompok ada ya, tapi nanti Bapak tempelkan ya, karena bagi kalian yang ya Bapak tadi planning tadi itu Bapak nilai ya. Nah, nilai tadi ada yang cuma jembrung, ada yang ngasih solusi, ada yang enggak ya. Paham semua ya? Ya, oke. Ya, untuk selanjutnya ya silakan, biar gak tegang kita speaking dulu ya. Pak, mulai ya. SMK Bisa. SMK hebat. SMK Bisa elaborasi penguatan Indonesia. Ya, silakan. Ya. Ada presentasi ya. Kemudian sekarang pertanyaan buat kalian ya, buat kalian semua pertanyaannya, apakah kegiatan kita hari ini berlangsung dengan baik? Ya, sangat baik. Apakah kegiatan kita belajar mengajarnya berlangsung dengan baik? Baik. Apakah kegiatan kita diskusi atau presentasinya baik? Baik. Adakah pengalaman yang berkesan di saat kita presentasi tadi? Ada? Siapa yang berkesan? Kira-kira? Ya, silakan. Seperti apa kesannya? Baiklah, kesan yang saya dapat pada saat saya berdiskusi tadi mengenai negosiasi, yang saya dapat Pak, saya bisa berdiskusi dengan teman-teman sekalian, juga bisa belajar tentang gimana sih negosiasi agar kita bisa mendapat harga yang kita mau. Terus juga suka banget Pak, gara-gara teman-temannya juga banyak ngasih masukan gitu Pak. Jadi kayak ada kebersamaannya sesuai dengan profil pelajar Pancasila tadi, ada yang namanya gotong royong, itu terasa gitu Pak. Jadi sangat terasa sekali ya, jadi berkesan sekali ya. Iya, Pak. Selama ini mungkin belajar lain atau selama ini mungkin tidak seperti ini. Iya, Pak. Jadi ini sangat berkesan ya. Iya, saya sangat berkesan pada Pak mendapat kesempatan ini. Terima kasih. Ya. Ada lagi yang berkesan lagi? Ada? Sebelum Bapak lanjut pertanyaan? Ada? Apakah yang lainnya sama dengan pendapat temannya? Iya. Berkesan? Ya, intinya ya, mungkin kita di luar atau selain pelajaran bahasa Indonesia, mungkin kita ada diskusi juga, mungkin beda dari yang sekarang yang kita lakukan. Belajarnya mungkin beda seperti yang kita lakukan saat ini. Ya, untuk selanjutnya sama kalian tadi kesan ya. Sekarang Bapak tanya, apakah kalian semua merasakan ada tantangan di pelajaran ini? Ada tantangannya? Ya, silakan siapa? Ya, Kabina? Ya, silakan. Seperti apa tantangannya? Tantangan yang saya rasakan ketika saya sedang bekerja kelompok atau berdiskusi antara kelompok-kelompok saya ini, ada yang
sendiri, ada yang nggak mau bergabung, ada yang nggak mau menyuarakan pendapatnya. Terus kalau diajakin ngasih saran susah, itu aja sih Pak menurut saya tantangannya. Karena kan setiap orang itu pasti pendapatnya berbeda-beda. Jadi pasti ada solusi, terus ada masalah yang dihadapin. Itu gimana caranya biar kelompok ini bisa bergabung jadi satu kesatuan yang utuh sesuai dengan profil Pancasila kita. Ya, bagus. Ya, jadi benar ya. Artinya semua pekerjaan kita dimana juga kapan juga semuanya itu pasti ada kesannya yang namanya tantangan. Ya, kesannya tadi ya kita sebelumnya kita belum ya bacakan, akhirnya kita bacakan sendiri ya. Tantangannya seperti kata Aprina tadi, kawan kalian tadi, memang betul untuk terdiri dari 10 soal. Ya, silakan belajar di rumah. Ya, apa yang sudah Bapak jelaskan, apa yang sudah kalian saksikan di layar, silakan pelajari. Minggu depan kita ulang. Ya, kayak tadi ya, bagus sekali ya, sudah menggunakan media sosial. Beli sayuran saja sudah pakai WA. Ya, bukan berarti kita pemalas sebenarnya, tetapi kita memanfaatkan media sosial. Paham ya? Sudah ada pertanyaan? Tidak ada? Cukup? Ya, kalau sudah cukup, ya silakan ke ketua kelas dipimpin. Duduk siap, gerak. Marilah kawan-kawan, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada pagi menjelang siang ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Bersiap. Beri salam. Hati-hati di jalan, pulangnya Bapak akhiri. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam 8 bunyi sang pembangunan, siap sedia dan selalu bangga.